Tim pembela ulama dan aktivis mendesak gelar perkara khusus untuk kasus dugaan ijazah palsu Jokowi segera direalisasikan. TPUA menangkap penghentian penyelidikan kasus ini akan dianulir polisi. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengatakan timnya mendatangi Bareskrim Polri 10 Juni lalu untuk menyampaikan keberatan atas penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, dari keterangan yang disampaikan polisi, saat itu TPUA optimistis ada proses hukum lanjutan meski sebelumnya polisi menghentikan penyelidikan. Selain itu, TPUA yakin gelar perkara khusus akan dilakukan. Sebelumnya, Bareskrim Polri sempat mengonfirmasi jika keputusan ada tidaknya gelar perkara khusus menjadi kewenangan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik Bareskrim Polri. Ya, TPUA tanggal 10 Juni yang lalu hari Selasa mendatangi Bareskrim khususnya ke Biro Wasidik ya untuk bertemu dengan Karo Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Ya, untuk menanyakan perkembangan surat TPUA yang disampaikan tanggal 26 Mei 2025 tentang keberatan atas pengumuman yang disampaikan oleh Dirtipidum. Pada saat itu disampaikan oleh staf di Biro Wasidik, yaitu yang pertama bahwa surat 26 Mei lalu sudah diterima dan akan ditindaklanjuti. Kami menangkap bahwa penghentian penyelidikan yang lalu itu ternyata dianulir dan akan dilakukan langkah-langkah. Polemik ijazah Jokowi yang kini sudah merembet ke persoalan skripsi Presiden ke-7 RI itu membuat orang nomor satu di institusi Polri buka suara. Kapolri Jenderal Listio Sigit tegaskan, Polri akan bekerja profesional dengan melibatkan pihak eksternal, sehingga proses atas pelaporan ijazah Jokowi dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal, sehingga kemudian apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pihak penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo, termasuk Rismon Sianipar, kini fokus menyiapkan sejumlah bukti kejanggalan skripsi Jokowi. Roy bahkan berani memastikan 99,9% skripsi Presiden ke-7 itu palsu. Saya percaya kepada Bareskrim, insya Allah ya. Tetapi jangan sampai kalau ada orang yang memanfaatkan Bareskrim untuk kemudian memberikan bukti-bukti yang tidak benar, palsu. Kan kasihan Bareskrim. Kalau skripsi jelas 99,9%, kami sudah pegang itu preliminary evidence-nya. Itu jelas-jelas 99,9% palsu. Karena tidak ada lembar kemasan, tidak ada lembar pengujian. Jadi jangan sampai institusi besar, institusi kami, alma mater kami, itu ditumpangi oleh oknum-oknum yang kemudian menggunakan nama UGM. UGM benar-benar dipertanyakan dalam hal ini. Hingga kini, pelaporan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim oleh TPUA masih menunggu hasil atas permintaan kembali dilakukan gelar perkara khusus. Sementara pihak Roy Suryo CS akan melaporkan skripsi Jokowi yang lembar pengesahannya diyakini menggunakan teknologi yang belum ada di tahun 1985 saat Jokowi lulus. Tim Liputan, Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit berjanji akan mengawasi proses pelaporan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan menggandeng pihak dari luar Polri. Hal ini untuk menjawab keraguan sebagian pihak usai Bareskrim mengumumkan hasil lapor ijazah dan skripsi Jokowi. Kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis Ahmad Khozinuddin dan Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan. Selamat sore Mas Ade, selamat sore Bung Ahmad. Selamat sore, Mbak Nitya, Bung Ahmad. Ya, selamat sore. Tapi saya luruskan ya Mbak, saya atas nama Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi
akademisi dan aktivis ya. Oke, kita koreksi kalau begitu, tapi masih bisa jawab dong soal kelegaan dari tanggapannya Kapolri. Ini Kapolri yang janji loh, bukan sembarang orang yang memberikan janji. Kalau Anda merasa bahwa ini cukup, Kapolri mengatakan pihak luar akan mengawasi pelaporan pihak soal dugaan ijazah palsu Jokowi? Yang tentu saja yang pertama kami apresiasi statement dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Karena sebelumnya memang ini tidak lepas dari permohonan kami ya melalui TPUA, karena TPUA juga bagian dari klien kami, Pak Rizal Fadila, yang telah mengirimkan surat permohonan gelar perkara khusus ke Karo Wasidik Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Dan perlu kami konfirmasi kepada pemirsa semuanya bahwa kami sudah mendapatkan jawaban dari Biro Wasidik Mabes Polri 4 lalu yang pada pokoknya di poin 2 Barreskrim dari Biro Wasidiknya itu akan menjanjikan menindaklanjuti permohonan kami untuk dilakukan gelar perkara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapan Itu tepatnya, Bung Ahmad? Sudah ada tanggal? 4 Juni. Jadi 4 Juni kami menerima surat dari Biro Wasidiknya begitu. Selanjutnya tapi kita perlu juga memperdalam statement dari Kapolri tadi, pengawas yang dimaksud eksternal itu seperti apa. Karena kalau yang didesain sesuai dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan perkara pidana, di sana diatur gelar perkara itu ada yang biasa, ada yang gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus itu seluruh pihak yang terkait dengan persoalan ini harus dilibatkan, dan dengan adanya gelar perkara khusus itu menjadikan apa yang sudah diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri itu harus dikoreksi kembali, karena kemarin kan hanya sepihak tanpa melakukan gelar perkara khusus, sehingga apa yang diinginkan publik bahwa proses dan prosedurnya itu bisa kredibel dan akuntabel dengan adanya transparansi dari proses gelar perkara itu belum terpenuhi saat itu. Karena itu kami berharap akan ada gelar perkara khusus yang bisa memperjelas proses prosedur termasuk substansi dari proses penyelidikan. Dan saya tegaskan ya, penyelidikan ini baru di tingkat yang disebut sebelum pro justisia, yakni Dumas. Karena itu kami berharap kasus ini ditingkatkan menjadi LP, sehingga bobot daripada gelar perkara nantinya akan bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebab penghentian kasus di penyelidikan itu pertama bukan kewenangan penyelidik, yang kedua itu tidak diatur dalam KUHP, yang ketiga kita masyarakat tidak bisa melakukan kontrol terutama bagi pengadu. Baik. Karena yang bisa ini bicara soal pengadu, maaf saya potong dulu Mas Ahmad, karena sebenarnya Mas Ade punya perhatian yang sama begitu ya, tapi kan walaupun kasusnya berbeda. Saya mencoba ke Mas Ade. Mas Ade, kalau Anda kan beberapa kali sebenarnya sudah ini ya, senggol-senggol, ayo dong dinaikin dong ketika penyidikan gitu. Anda merasa karena sudah terlalu lama, ada kekhawatiran prosesnya terlalu lama di polisi? Begini ya Mbak Nitya, terima kasih ya. Saya perlu sampaikan juga bahwa ini kita April ya, pelaporan yang kita lakukan ya, April. Dan ini sudah berjalan ya, saya rasa sudah cukup lama. Kenapa? Karena kita sudah hampir diperiksa, kemarin pun sudah 10 ya, sampai tahap di Polda Metro. Ya, saya rasa sudah layak untuk penyidik Polda Metro, untuk kasus yang di Polda Metro ya, saya tidak harus menanggapi Pak Kasrinuddin yang Dumas dulu kan. Iya, tidak. Ini mengenai prosesnya saja, kan sama-sama punya kekhawatiran walaupun kasusnya atau perkaranya berbeda. Ya, tidak ada kekhawatiran karena gini, perbedaannya adalah di sana di Mabes Polri itu adalah pengadunya TPUA. Itu dulu. Terus di kami itu ada beberapa organ-organ masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang pro terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo. Dalam artian mereka pro terhadap keaslian ijazahnya dianggap benar menurut kami. Kenapa? Karena kita meyakini apa yang ada dalam peristiwa pada saat Mabes Polri sudah mengeluarkan Letkrim. Artinya institusi resmi sudah menyampaikan bahwa ini sudah diuji forensik ya, terus kemudian uji kertas dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami beranggapan bahwa saya juga menyampaikan kepada PMJ untuk PMJ memasukkan ya hasil lab itu
ke dalam keterangan-keterangan kami atau saksi-saksi yang ada atau pelapor itu dijadikan satu bahan pertimbangan di Polda Metro agar bisa segera melakukan, ya biasanya sih Mbak Nitya, kalau di kepolisian itu ada gelar perkara khusus seperti yang disebutkan tadi rekan saya Pak Ahmad Kusnudin, itu benar, ada gelar perkara khusus, ada gelar perkara biasa. Oke. Gelar perkara internal itu untuk menyenaikan sidik. Nah, makanya saya mendesak kepada Karena Anda merasa bahwa sebenarnya bukti-buktinya sudah cukup gitu ya? oh, sudah cukup firm, dan ini rangkaian peristiwanya yang kita laporkan itu semuanya kita sudah menyerahkan alat bukti, dan sudah PMJ juga, Polda Metro juga sudah memeriksa ahli. Sisa gelar perkara internal, ya perkara internal kemudian dinaikkan sidik. Nah, itu yang kami desak. Jadi pola pemeriksaannya itu jangan berlarut-larut lagi, menunggu instruksi atau apa lagi. Nah, silakan berjalan nanti. Kalaupun misalkan sudah naik ke tahap penyidikan, kalau itu teman-teman seperti Pak Mahfuz ini mengambil upaya-upaya hukum lain untuk dalam rangka pembelaan atau membantah dalil-dalil atau alat bukti yang kami berikan, tentunya tidak bisa lanjut juga ke pengadilan, dia bisa di Oke, kita tahan dulu di situ, Mas Ade. Gitu. Ya, kita tahan dulu di situ. Artinya Anda merasa bahwa ini sudah cukup, apalagi yang ditunggu gitu kan. Tadi Anda juga mengatakan hampir diperiksa, tapi sampai sekarang juga belum. Saya kembali ke Bung Ahmad. Bung Ahmad, kalau tadi kan sempat sudah ada tanggal 4 Juni ya, Anda katakan ya. Tapi sudah ada info atau kepastian dari Bareskrim soal kapan tepatnya gelar perkara khusus ini akan dilakukan? Nah, itu yang belum kami dapatkan, itu yang kami sedang tunggu dari Bareskrim, dan kami bukan hanya ingin gelar perkara khusus. Dalam surat yang kami kirim, kami juga menyiapkan 2 ahli yang bisa dijadikan bagian dari proses gelar perkara, yakni Dr. Rizwan Syahdipa dan Dr. Rosuryo dalam perkara gelar perkara yang kasus di Bareskrim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanggapi di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya itu kasusnya lex spesialis, yakni kasus yang khusus berkaitan dengan delik pidana pengaduan atau delik aduan berkaitan dengan dugaan pencemaran dan fitnah Saudara Joko Widodo yang melaporkan pada 30 April 2025 yang lalu, di mana dia merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Karena ini delik aduan, yang punya kompetensi yang ada kaitan dengan perkara ini hanya Saudara Joko Widodo. Karena itu saya melihat Bareskrim itu mengumpulkan ke Polda itu karena tidak ada kewenangan. Laporan-laporan di luar Polda, baik oleh Peradi Bersatu atau Barisan Patriot Nusantara, karena di Polda itu deliknya delik aduan. Oke, Mas Ade, silakan loh ditanggapi. Tadi Bu Ahmad bilang harusnya Kaitannya, halo? Jadi kalau Bung Ahmad nampaknya tadi terputus, ada yang masih mau disampaikan sebelum saya minta tanggapannya Mas Ade? Saya tadi terputus. Silakan. Ya. Jadi kalau yang di Polda itu adalah delik aduan ya 310 KUHP, 311 KUHP dan 27A Undang-Undang ITE. Nggak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan Saudara Joko Widodo. Sudah betul Jokowi itu yang melapor sendiri karena itu delik aduan. Sehingga kenapa di perkara di Jakarta Selatan juga di Jakarta Pusat Peradi Bersatu, Barisan Patriot Nusantara itu disatukan, itu karena tidak ada relevansinya. Mereka bukanlah pihak, bukanlah orang yang punya kompetensi untuk melakukan laporan terkait ijazah palsu. Dan tadi ya, kalau kita bicara tentang hasil lab, tidak bisa hasil lab di Bareskrim digunakan untuk proses di Polda. Oke, kita nggak kesana dulu, Bung Ahmad. Saya ke Mas Ade deh. Mas Ade, tanggapan Anda soal Bung Ahmad tadi bilang harusnya yang nggak ada hubungannya, nggak usah dikumpulin di Polda. Itu kembali Mbak Nit. Jadi kembali lagi bahwa itu ada kewenangan penyidik di sini, ada permohonan dan permintaan dari pihak pelapor, terus kemudian kalau dikatakan bahwa itu delik aduan, betul, yang 310, 311 itu delik aduan. Kalau 160 dan pasal 28 ayat 2 ya ITE itu delik murni, siapapun bisa melakukan pelaporan. Ya, jadi dipisahkan dulu. Benar, 310, 311 itu adalah delik aduan. Nah, itu sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi sendiri. Nah, kami di sini pelapor yang lain yang saya lihat juga mengikuti 160. Kemudian itu kalau itu delik murni.
Jadi biar masyarakat juga tahu bahwa kalau 310, 311 betul. Itu delik aduan. Tetapi kalau 160 terus 28 ayat 2 itu ITE, itu delik murni atau bisa dilaporkan siapa saja. Oke. Gitu, Mbak. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Bung Ahmad sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, terima kasih. Baik. Kami ke informasi lainnya usai jeda di Kompas Petang, Saudara, diantaranya mengenai Mahkamah Agung yang menyambut baik rencana kenaikan gaji hakim yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun MA meminta agar para hakim tidak bergaya hidup hedon